kita mulai bahas agak jauh sih. Kita bahas tentang OPM. Kenapa sih OPM tuh nggak mau nyerah? Sederhana sih. Mau tahu alasannya? Kita bahas deh satu-satu. Yang pertama, mereka merasa tidak pernah memilih masuk Indonesia. Bagi OPM atau Organisasi Papua Merdeka, Act of Rejoice di tahun 1969 adalah penipuan sejarah, bukan referendum. Mereka merasa Papua itu dicaplok, bukan diajak bicara. Jadi, perjuangan mereka adalah rebut kembali hak menentukan nasib sendiri. Yang kedua, pelanggaran HAM tak pernah diselesaikan. Banyak kasus kekerasan, pembunuhan, penghilangan, dan penyiksaan terhadap rakyat Papua tidak pernah diadili secara tuntas. Jadi, rasa sakit kolektif ini diturunkan antar generasi. Dan mereka melihat aparat bukan sebagai pelindung, tapi sebagai ancaman. Yang ketiga, ketimpangan masih terjadi. Papua kaya sumber daya, tapi masyarakatnya tetap tertinggal dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi. Korporasi besar menikmati emas dan kayu. Rakyat Papua cuma dapat debu. Dan bagi OPM, ini bukan pembangunan, tapi penjajahan model baru. Yang keempat, identitas mereka diabaikan. Mereka merasa dijajah secara kultural, dianggap terlalu hitam untuk jadi Indonesia. Tapi cukup penting untuk dijaga pakai senjata. Rasisme dan diskriminasi masih jadi luka yang dalam, bahkan di kota-kota besar di luar Papua. Yang kelima, penindasan terhadap gerakan damai. Aktivis damai, mahasiswa, derita Papua sering ditangkap hanya karena menyuarakan aspirasi. Akibatnya apa? Sebagian memilih jalan bersenjata karena jalan damai dianggap buntu. Yang keenam, perjuangan mereka bukan sekedar politik, tapi martabat. OPM percaya bahwa menjadi Papua Merdeka bukan hanya soal bendera, tapi soal harkat dan martabat manusia. Mereka ingin berdiri sejajar di dunia, bukan menjadi daerah tertinggal yang disuapi pusat. Jadi kesimpulannya apa? OPM tidak menyerah karena mereka belum merasa dihormati. Selama luka sejarah tidak diakui, selama suara mereka tetap dibungkam, dan selama keadilan tidak ditegakkan, mereka akan terus melawan.